Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke praktikum online kita yang membahas mengenai uji kadar hambat minimum antibiotik atau penentuan minimum inhibitory concentration atau MIC. Nah, antibiotik sendiri itu merupakan suatu senyawa alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau bahkan menghentikan proses biokimiawi di dalam suatu organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh mikroba. Nah, kita udah mempelajari terlebih dahulu di teori mengenai antibiotik. Jadi untuk mekanisme resisten dan yang lain-lain, teman-teman bisa mempelajari pada teorinya. Nah, uji kadar hambat minimum suatu antibiotik itu terkait erat dengan penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi, di mana suatu antibiotik itu memiliki MIC yang berlainan terhadap bakteri tertentu. Nah, kepekaan mikroba terhadap antibiotik itu dapat dilihat dari konsentrasi minimum untuk inhibisi suatu antibiotik terhadap mikroba tertentu. Nah, penetapan MIC dapat dilakukan dengan melakukan pengujian sederetan konsentrasi yang dibuat dengan cara pengenceran. Nah, lalu mengapa antibiotik perlu ditentukan kadar dan potensinya? Alasan yang pertama adalah karena sekarang marak sekali penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan target, maka efek penggunaan antibiotik yang meningkat juga akan meningkatkan pula efek resistensi berbagai mikroba patogen. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu kadar minimum dan potensi dari beberapa calon antimikroba baru. Lalu alasan yang kedua adalah sekarang itu mulai banyak bermunculan mikroba patogen dan virus-virus yang baru. Dan jika kita tidak mempelajari atau mengetahui antibiotik kadar minimum dan potensinya, maka sulit juga untuk menangani mikroba patogen dan virus-virus baru tersebut. Lalu alasan yang ketiga adalah efektivitas dari daya hambat atau daya bunuh suatu antibiotik itu sangat tergantung pada jumlah dan kekuatan zat aktifnya. Makanya itu kita perlu tahu kadar terbaik untuk dapat membunuh atau menghambat suatu mikroba patogen. Dan metode untuk uji antibakteri itu dapat dilakukan baik secara metode difusi maupun secara dilusi. Pada metode difusi, suatu zat antibiotik atau antibakteri akan berdifusi pada lempengan agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri. Dan dasar pengamatannya adalah terbentuknya zona hambat di sekeliling cakram atau silinder yang berisi antibakteri atau antibiotik. Nah, metode ini selain dipengaruhi oleh senyawa obat, antibiotik, dan organisme tersebut, juga dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia. Dan di sini ada 3 metode yang bisa digunakan sesuai dengan metode difusi. Yang pertama di sini ada dengan cara parit atau dish. Nah, dengan cara parit atau dish ini, pada medium agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri, itu dibuat parit atau sumuran atau lubang, yang kemudian diisi dengan zat antibakteri, dan kemudian diinokulasikan pada suhu dan jangka waktu sesuai dengan jenis bakteri uji, karena masing-masing bakteri itu memiliki waktunya yang berbeda-beda. Nah, kemudian pengamatan dilakukan atas ada atau tidaknya hambatan di sekeliling parit yang dapat dilihat dengan terbentuknya zona bening atau tidak. Nah, lalu cara yang kedua adalah dengan cara silinder. Nah, pada cara ini, medium agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri itu dibuat lubang, hampir mirip seperti cara parit ya, dibuat suatu lubang. Namun, yang berbeda dengan cara silinder adalah lubang tersebut diletakkan sebuah silinder yang terbuat dari logam yang kemudian diisi dengan zat antibakteri. Dan setelah itu, tetap diinokulasikan pada suhu dan waktu yang sesuai dengan jenis bakteri. Pengamatan pula dilakukan berdasarkan ada tidaknya zona hambat pada sekeliling silinder. Lalu cara yang ketiga adalah dengan cara cakram atau cara dish. Nah, berbeda dengan cara parit ataupun dengan cara silinder, dengan metode cakram ini kita tidak perlu membuat lubang pada media. Namun, kita bisa melakukannya dengan cara menaruh kertas cakram yang mengandung suatu zat antibiotik di atas media inokulasi yang telah ditanami oleh bakteri uji.
Nah, kemudian akan diinkubasi juga pada suhu dan waktu yang sesuai dengan jenis bakteri. Begitupun cara pengamatannya sama, yaitu dengan cara mengamati apakah terbentuk zona hambat atau zona bening di sekeliling kertas cakram tersebut. Nah, untuk gambarnya atau ilustrasinya teman-teman bisa lihat di slide-nya ya, itu ada yang berdasarkan dengan cara sumuran maupun cara silinder dan cara cakram. Dengan metode difusi, suatu efektivitas antibiotik itu berhubungan dengan zona inhibisi pertumbuhannya. Ya, jadi akan terbentuk zona bening di sekitaran cakramnya. Nah, makin luas diameter, maka makin potensi sampel antibiotik tersebut. Jadi di sini ada 3 kategori. Ada yang disebut dengan resisten, di mana tidak terbentuknya zona bening di sekitaran cakram atau sumuran. Lalu ada yang intermediate, berarti dia yang tengah-tengah. Lalu ada yang suspectable, berarti yang paling potensial. Jadi kita bisa lihat ya, potensinya dilihat dari zona bening yang dibentuk di media yang mengandung bakteri. Nah, dari ketiga jenis metode difusi, sebenarnya yang paling sering digunakan adalah metode difusi cakram. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan jika kita menggunakan metode difusi cakram, mulai dari medium yang digunakan, kemudian bagaimana penyimpanan cakram antibiotik, inokulum harus diperlakukan seperti apa, lalu suhu inkubasi, dan atmosfer untuk pertumbuhannya. Nah, kalau kita berbicara mengenai prosedur untuk metode difusi cakram, yang pertama ya kita harus mempersiapkan dulu kultur murni yang berumur kurang lebih 18 hingga 24 jam pada medium non-selektif. Nah, kultur murni ini adalah kultur bakteri yang akan kita ujikan untuk sebagai bahan uji dari antibiotik. Nah, yang harus dipersiapkan berarti kita harus menyesuaikan kekeruhan antara si kultur bakteri dengan standar kekeruhan 0,5 Macfarlane. Nah, Macfarlane ini adalah suatu larutan untuk penyetaraan konsentrasi mikroba dan bisa dibuat dengan menggunakan larutan BaCl2 1% dan H2SO4 1%. Nah, standar kekeruhan Macfarlane ini dimaksudkan untuk menggantikan perhitungan bakteri satu persatu untuk memperkirakan kepadatan sel yang akan digunakan pada prosedur pengujian antimikroba. Nah, keuntungan dari penggunaan standar Macfarlane ini adalah tidak dibutuhkannya waktu inkubasi yang cukup untuk memperoleh jumlah kepadatan bakteri yang diinginkan. Sedangkan kerugiannya akan terjadi perbedaan pandangan untuk menilai tingkat kekeruhan dari sel bakteri. Dan untuk menilai kekeruhannya dapat digunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nanometer atau dengan pengamatan langsung dengan background yang hitam putih. Jadi kita akan melihat kekeruhannya berdasarkan garis yang putih maupun garis yang hitam. Dan untuk standar Macfarlane yang 0,5 itu setara dengan jumlah mikroba 150 kali 10 pangkat 8 per mililiternya. Nah, pembuatan standar Macfarlane itu bagaimana? Jadi kita harus mengambil satu koloni murni dari suatu biakan. Jadi satu koloni murni itu kalau kita lihat di gambar ini kan ada gambaran banyaknya koloni ya. Kalau satu koloni murni berarti kita harus mengambil satu koloni tunggal yang terpisah dari kelompoknya. Kemudian kita lakukan streak lagi hingga diperoleh benar-benar satu koloni murni dan diambil sekitar 3 hingga 5 koloni dimasukkan ke dalam medium untuk dihitung kekeruhannya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabung berisi medium, itu harus diinkubasi kurang lebih selama 1 malam atau overnight 18 hingga 24 jam pada kisaran suhu 35 hingga 30 derajat Celcius sampai diperoleh kekeruhan sesuai dengan standar 0,5 Macfarlane. Nah, setelah diinkubasi selama overnight 18 hingga 24 jam, kita akan mengukur kekeruhan kultur murni kita dengan standar 0,5 Macfarlane. Jadi kekeruhan antara sampel dengan standar 0,5 Macfarlane itu harus sama. Jadi dapat diasumsikan bahwa kultur bakteri kita itu berisi kurang lebih 150 kali 10 pangkat 8 bakteri per mililiter. Lalu sehabis itu, setelah diperoleh dengan tingkat kekeruhan yang sama, kita harus menanamnya kembali di dalam media padat dengan cara di streak atau di swab ke seluruh permukaan media agar.
Setelah dirasa merata seluruh kultur di atas media, nah kita harus memilih cakram antibiotik yang akan kita lihat potensinya. Setelah memilih cakram antibiotik tersebut, lalu letakkan cakram antibiotik tersebut di atas permukaan agar yang telah diinokulasikan dengan kultur murni bakteri. Dan ini harus diberi jarak antara satu cakram dengan cakram yang lainnya, karena tadi metode difusi ini dilihat dari zona bening yang terbentuk. Jadi kalau tidak diberikan jarak, nanti takutnya zona bening antara cakram yang satu dengan cakram yang lain itu bersatu dan kita tidak bisa menghitungnya. Nah, setelah cakram ditaruh di atas medium yang telah diinokulasikan oleh bakteri, medium tersebut harus diinkubasi lagi selama overnight 18 hingga 24 jam pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam penggunaan metode difusi cakram menggunakan agar ini, di mana medium agar ini harus ber-pH kurang lebih 7,2 hingga 7,4 pada suhu ruang dan permukaan harus lembab tanpa adanya tetesan air. Kenapa di sini tidak boleh ada tetesan air? Karena kalau ada tetesan air biasanya akan mengganggu pertumbuhan mikroba yang sudah kita suap di permukaannya. Lalu yang kedua adalah cakram antibiotik harus disimpan pada suhu 8 derajat Celcius atau disimpan pada suhu minus 14 derajat Celcius. Kenapa di sini ada dua suhu? Nah, kalau disimpan dalam suhu 8 derajat Celcius biasanya adalah untuk antibiotik yang selalu kita gunakan gitu ya, berulang kali. Tapi kalau misalnya kita menyimpan antibiotik untuk jangka waktu yang sangat lama, itu harus disimpan pada suhu minus 14 derajat Celcius agar aktivitasnya tidak rusak. Nah, lalu yang ketiga, sebelum digunakan biarkan dahulu pada suhu ruang. Jadi kalau yang tadi setelah disimpan misalnya di suhu minus 14 derajat Celcius, jangan langsung digunakan. Jadi harus dibiarkan pada suhu ruang terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena ya itu ya, ada yang menghambat ketika dia masih di suhu minus 14 derajat Celcius. Jadi mengaktifkannya kembali adalah dengan membiarkannya pada suhu ruang terlebih dahulu. Lalu jangan gunakan yang sudah kadaluarsa, karena yang kadaluarsa biasanya aktivitasnya akan menurun. Dan harus diinkubasi. Kalau di sini tertulis 32 derajat Celcius ya, tapi tergantung dari bakteri yang kita gunakan. Kalau memang bakteri yang kita gunakan adalah bakteri yang hidup di dalam tubuh manusia, itu biasanya suhu inkubasinya itu berkisar 35 hingga 37 derajat Celcius selama bisa 16 hingga 18 jam atau 16 hingga 24 jam. Nah, lalu selama masa inkubasi overnight itu, antibiotik akan berdifusi ke dalam agar. Dan konsentrasi antibiotik akan terus berkurang menjauhi dari cakramnya. Dan setelah masa inkubasi akan diperlihatkan terbentuknya suatu zona bening di bagian permukaan agar yang kita sebut sebagai zona inhibisi. Nah, zonanya akan terbentuk seperti pada gambar ya. Jadi kita akan mengukur diameter zona hambatnya. Jadi diameter zona hambat itu merupakan diameter keseluruhan, berarti dari yang paling luar dikurangi dengan diameter cakramnya. Jadi diameter cakram itu tidak terhitung. Nah, pengukurannya bisa dengan menggunakan penggaris biasa atau juga bisa menggunakan jangka sorong. Namun kadang ada beberapa hambatan jika kita menggunakan metode difusi cakram. Kalau di sini hambatan yang pertama adalah perbedaan zona bening yang terbentuk di antara dua sampel, misalnya di sini pada gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa bisa berbeda padahal antibiotik yang digunakan sama? Ternyata di sini adalah penggunaan inokulum yang tingkat kekeruhannya atau standar kepadatan bakterinya itu berbeda. Jadi yang kanan itu cenderung lebih padat, lihat warnanya dia lebih tua, dibandingkan yang kiri itu lebih light atau warnanya lebih muda ya. Jadi memang di sini akan terlihat perbedaan kekuatan suatu zat antibiotik, di mana kalau dia lebih padat koloni bakterinya, berarti dia harus lebih banyak menggunakan suatu zat antibakteri dibandingkan dengan yang kepadatannya lebih sedikit. Nah, selain itu masalahnya adalah kadang-kadang zona yang dibuat itu tidak bulat sempurna.
Ya, kalau yang sebelah kiri terlihat bahwa zonanya semua adalah bulat sempurna. Sedangkan yang kanan itu ada beberapa yang zonanya mungkin seperti tertarik. Nah, ini mungkin kesalahannya adalah ketika kita menaruh cakram di atas media padat, itu kita nggak boleh kalau dia sudah menyentuh media terus kita pindahkan ke tempat yang lain, karena itu biasanya akan menghambat bakteri pada tempat dia ditaruh pertama kali. Makanya ketika sudah menaruh suatu cakram yang berisi antibiotik di atas agar padat yang sudah ditanami kultur murni, itu harus langsung ditaruh di situ, tidak boleh dipindah tempatkan. Nah, jadi secara keseluruhan prosesnya yang pertama ya tadi ya, bakteri uji ditanamkan ke dalam medium padat. Setelah ditanamkan lalu diberikan perlakuan dengan menggunakan cakram berisi antibiotik, diinkubasi dan akan terbentuk zona bening. Nah, di sini kategori dari inhibitor zone atau zona beningnya dikatakan sebagai susceptible itu jika zona beningnya di atas 20 mm. Lalu dikatakan sebagai intermediate jika zona bening yang terbentuk berkisar 19 hingga 15 mm. Lalu dikatakan resisten itu jika kurang dari 14 mm. Selanjutnya adalah dengan cara metode dilusi. Nah, di sini metode ini menggunakan suatu senyawa antibakteri atau antibiotik yang turun atau dibuat konsentrasinya menurun secara bertahap, baik dengan media cair maupun media padat. Yang kemudian media diinokulasikan dengan bakteri uji yang telah dieramkan. Dan dasar pengamatannya dapat dilihat dengan adanya bakteri yang tumbuh atau tidak pada media tersebut. Jadi berbeda ya antara metode difusi dengan dilusi. Metode dilusi juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama di sini adalah dengan cara pengenceran tabung atau metode Kirby-Bauer. Nah, pada metode ini, zat yang akan diujikan kepekaan antibakterinya atau si obat antibiotiknya itu diencerkan secara bertahap atau secara serial dengan pengenceran kelipatan 2 di dalam medium cair. Nah, setelah diencerkan, kemudian diinokulasikan dengan bakteri uji. Setelah bakteri uji diinokulasikan ke dalam media, kemudian akan diinkubasi pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius selama 18 atau hingga 21 jam atau kita sebutnya sebagai overnight untuk bakteri. Namun jika kita melakukan uji untuk jamur berarti suhunya adalah suhu kamar dengan waktu 1 hingga 2 minggu. Nah, aktivitas antibakteri itu ditentukan sebagai konsentrasi terendah yang masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Berarti kita lihat pada medium mana bakteri tersebut sudah tidak tumbuh lagi. Nah, lalu cara yang kedua adalah dengan cara penampisan lempeng. Nah, pada metode ini, zat yang akan diuji senyawa antibiotik atau antibakterinya diencerkan secara serial dengan pengenceran kelipatan 2 di dalam medium agar pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Yang kemudian medium agar tersebut dituangkan ke dalam cawan Petri. Nah, setelah medium agar membeku, kemudian ditanamkan inokulum bakteri dan diinkubasikan pada suhu dan jangka waktu yang sesuai dengan pertumbuhan bakteri uji. Dan kadar hambat minimum dari zat antibiotik atau antibakteri yang diuji ditentukan sebagai konsentrasi terendah yang masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Berarti dari hasil pengenceran tersebut kita lihat ya, konsentrasi terendah mana yang bakterinya sudah tidak tumbuh di dalam media agar tersebut. Lalu metode yang terakhir adalah metode turbidimetri. Nah, pada metode turbidimetri ini pengamatan aktivitas didasarkan atas kekeruhan yang terjadi pada medium pembenihan. Nah, pertumbuhan bakteri juga dapat ditentukan dari perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah inkubasi, yang dilakukan dengan cara mengukur serapan secara spektrofotometer. Jadi untuk turbidimetri ini kita harus menggunakan alat tambahan yaitu spektrofotometer. Nah, adanya pertumbuhan bakteri itu ditingkatkan dengan peningkatan jumlah sel bakteri yang mengakibatkan akan meningkatnya kekeruhan dari media. Nah, kekeruhan yang terjadi umumnya akan berbanding lurus dengan serapan cahayanya.
Nah, jadi di sini metode dilusi itu digunakan untuk menghitung MIC atau minimum inhibition concentration, yaitu konsentrasi terendah suatu antimikroba yang menghambat pertumbuhan bakteri, dan bisa juga untuk menghitung MBC atau minimum bactericidal concentration atau minimum lethal concentration, yaitu konsentrasi terendah dari suatu antimikroba yang menunjukkan kurang dari 0,1% inokulum awal masih bisa bertahan. Nah, dalam penentuan MIC dengan menggunakan metode dilusi, berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah tabung berisi kaldu dengan larutan antibiotik yang diencerkan 2 kali lipat. Lalu setelah inkubasi semalaman, MIC itu akan ditentukan berdasarkan tabung pertama pertumbuhan yang dihambat. Dan di sini jika makin resisten suatu organisme, maka MIC-nya akan semakin tinggi. Dan bagaimana prosedurnya? Untuk prosedur umumnya, pertama kita harus membuat pengenceran 2 kali dari sebuah antibiotik yang akan kita uji dalam suatu larutan kaldu atau media Muller-Hinton, atau bahkan juga bisa menggunakan triptik Soy-Brod, atau kalau tidak ada juga kita bisa menggunakan metode media NB. Nah, setelah dilakukan pengenceran, lalu akan diinokulasikan bakteri ujinya dengan jumlah yang sama pada setiap tabung. Lalu akan diinkubasi selama semalaman, dan kita juga harus membuat kontrol. Jadi adalah kontrol di sini ada kontrol positif, yaitu inokulum yang kita tumbuhkan di dalam media tanpa antibiotik. Lalu ada juga kontrol negatif, yaitu medium dengan antibiotik tanpa adanya inokulum bakteri. Nah, setelah diinkubasi selama semalaman, kita akan melihat visualisasinya berdasarkan tingkat kekeruhannya. Nah, kan tadi kita sudah membuat beberapa pengenceran ya, secara bertingkat. Nah, jika kita lihat dari visualisasi kekeruhan, berarti subkultur tabung yang tidak keruh selama semalaman, yang pertama dengan konsentrasi antibiotik yang paling kecil itu adalah MIC dari antibiotik tersebut. Nah, ini gambaran kalau kita lihat secara prosesnya ya, berarti akan ada inokulum murni, ini yang paling atas, yang akan dimasukkan ke dalam tabung-tabung yang telah berisi antibiotik dengan konsentrasi pengenceran 2 kali lipat. Berarti di sini ada yang konsentrasinya 64, kemudian ada konsentrasinya 32, 16, 8, 4 hingga 0. Nah, setelah dimasukkan inokulumnya, kita inkubasi dia selama semalaman. Ya, selama overnight. Bahkan di sini juga bisa lebih dari overnight. Nah, kita lihat di sini ternyata dari tingkat kekeruhan pada konsentrasi 8 ini sudah tidak terlihat adanya pertumbuhan bakteri. Ya, kalau dilihat di sini kan yang keruh-keruh mulai dari 0, 2 hingga 4, sedangkan 8 di sini sudah tidak keruh. Nah, MIC-nya berarti ada pada konsentrasi 8 mikrogram per mililiter. Nah, bagaimana kita menentukan MBC-nya? Nah, MBC-nya kita harus tumbuhkan dia ke dalam medium agar, dipindahkan ke dalam medium agar. Ternyata ketika ditumbuhkan ke dalam medium agar, yang tadinya pada medium cair konsentrasi 8 ini sudah tidak memperlihatkan adanya pertumbuhan bakteri karena dia tidak keruh. Ternyata ketika ditambahkan, dia masih ada bakteri yang tumbuh dalam jumlah yang sedikit. Berarti di sini MIC-nya akan berbeda dengan MBC. Nah, MBC dilihat dari tidak terbentuknya koloni pada medium agar. Berarti di sini kan 8 dia masih terbentuk ya. Berarti yang masuk ke dalam MBC adalah yang 16 mikrogram per mililiter. Nah, ini adalah gambaran kalau kita melakukannya di lab ya. Jadi tingkat kekeruhan itu bisa dilihat dari penampakan visualnya. Berarti semakin keruh suatu medium, berarti sebenarnya di situ adalah semakin padat jumlah mikroba yang tumbuh. Nah, kalau dilihat dari gambar, berarti di sini terlihat ya bahwa yang dengan konsentrasi 1, 2, dan 4, berarti itu masih ada mikroba yang tumbuh karena ditunjukkan adanya kekeruhan pada suatu media. Nah, di sini medium dengan konsentrasi 8 mikrogram per mililiter ternyata sudah jernih nih. Nah, ini ditentukan sebagai nilai MIC-nya atau minimum inhibitor concentration. Nah, bagaimana kita menentukan MBC-nya? Kita harus menanam kembali konsentrasi-konsentrasi yang terlihat jernih ini pada medium agar. Untuk kita lihat konsentrasi mana sebenarnya yang sudah membunuh seluruh bakteri.
Nah, ternyata ketika ditumbuhkan pada medium agar dengan konsentrasi antibiotik 8 mikrogram per mililiter ini masih ada bakteri-bakteri yang tumbuh, berarti dia bukan nilai MBC-nya. Kita naik ke konsentrasi di atasnya, berarti di sini adalah konsentrasi 16 mikrogram per mililiter ini yang ditunjukkan sebagai konsentrasi MBC-nya. Nah, sekian pengantar mengenai uji kadar hambat minimum suatu zat antibiotik. Nanti teman-teman bisa mempelajari demonstrasinya melalui link video yang saya berikan. Dan untuk praktikum ini tidak akan ada lembar hasil yang diberikan, jadi hanya mengerjakan lembar evaluasi praktikum. Nah, untuk menggantikan laporan hasilnya nanti akan dilakukan review jurnal terkait dengan materi ini. Dan jurnal yang akan direview dan akan dibuat resumenya akan saya berikan pada LMS. Nah, cukup sekian materi hari ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.